Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan materi pengelolaan sampah tentang TPS 3R. Referensi yang dipakai petunjuk teknis TPS 3R tahun 2019 dan 2017 dari Kementerian PUPR dan Permen PU nomor 3 tahun 2013. Ada yang namanya TPS 3R, ada TPST, dan ada TPA. Sebetulnya apa perbedaan dari ketiga hal tersebut? Yang pertama adalah TPS 3R, yang singkatan dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle. Adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan. Sedangkan TPST merupakan tempat pengolahan sampah terpadu, tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Sedangkan TPA atau tempat pemrosesan akhir merupakan tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan. Kalau misalnya kita lihat di sini, TPS 3R ini merupakan pengolahan sampah skala kawasan. Jadi TPS 3R ini dibandingkan dengan TPST itu skalanya jauh lebih kecil. Jadi misalnya skala desa, kelurahan, dan teknologinya biasanya tidak se-advance yang ada pada TPST. Karena TPST ini juga pemrosesan akhir gitu. Jadi sampah-sampah sebelum dibuang ke TPA itu diolah juga di TPST gitu. Sampah-sampah yang mungkin di TPS 3R itu tidak menerima. Karena TPS 3R juga biasanya teknologinya tidak se-advance yang ada di TPST. Kapasitasnya lebih besar juga TPST dibandingkan TPS 3R. Kalau TPA ya berbeda dari yang lain ya. TPA ini landfill, jadi tempat pemrosesan akhir. Nah, ini istilah yang ada pada Permen PU tahun 2013. Silahkan kalian bisa baca kembali. Biasanya kalau di masyarakat ini TPA itu bukan tempat pemrosesan akhir, tapi tempat pembuangan. Ini juga tempat pembuangan sampah, Padahal sebetulnya istilah yang lebih tepatnya seperti ini. Karena kita tidak ingin TPA itu hanya membuang sampah saja. TPS bukan hanya membuang sampah saja, tapi ada pengolahan dan pemrosesan di dalamnya. Ini contoh TPS 3R. Ini di mana? Kebonjeruk. Kemudian ini di Desa Citarik. Sedangkan ini di Jogja. Nah, sedangkan TPST ini contohnya di mana? Ini TPST di Bantar Gebang. Jadi skalanya jauh lebih besar daripada TPS 3R. Dia memiliki berbagai macam teknologi. Misalnya, mana di sini disebut tidak ya? Ada pembangkit listrik tenaga sampah, ada instalasi pengolahan air sampah. Sebenarnya ini lindi sih, tapi dia punya teknologi-teknologi yang lebih expert gitu dibandingkan yang ada di TPS 3R. Ya, kurang lebih gambarannya seperti itu. Yang saya bahas di materi kali ini lebih ke TPS 3R. Nah, TPS 3R ini punya persyaratan teknis. Yang pertama adalah luas TPS 3R lebih besar dari 200 meter persegi. Ada kategori lagi tentang luasnya, nanti dibahas di slide selanjutnya. Kemudian jenis pembangunan atau penampung residu atau sisa pengolahan sampah di TPS 3R bukan merupakan wadah permanen. Penempatan lokasi TPS 3R sedekat mungkin dengan daerah pelayanan dalam radius tidak lebih dari 1 km. Jadi sangat dekat ya. Kemudian TPS 3R dilengkapi dengan ruang pemilah, pengomposan sampah, sampah organik, gudang, zona penyangga atau buffer zone, dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas. Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah. Ini kunci juga nih masyarakat dalam TPS 3R. Nah, berdasarkan luas TPS 3R dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, untuk kawasan perumahan baru, cakupan pelayanan 2.000 rumah, diperlukan TPS 3R dengan luas 1.000 meter persegi.
Sedangkan untuk cakupan pelayanan skala RW atau 200 rumah, diperlukan TPS 3R dengan luas 200 sampai 500 meter persegi. TPS 3R dengan luas 1000 meter persegi dapat menampung sampah dengan atau tanpa proses pemilahan sampah di sumber. Sedangkan TPS 3R dengan luas kurang dari 500 meter persegi hanya dapat menampung sampah dengan dalam keadaan terpilah 50% dan sampah campur 50%. Sedangkan TPS 3R dengan luas kurang dari 200 meter persegi sebaiknya hanya menampung sampah tercampur 20%, sedangkan sampah yang sudah terpilah 80%. Jadi ini untuk membantu sebetulnya, untuk membantu proses pengolahan yang ada di dalam TPS. Kalau misalnya TPS-nya kecil, sedangkan sampah yang tidak terpilahnya banyak, itu ya akan merepotkan gitu ya, akan merepotkan kerja dari si TPS 3R itu sendiri. Luasnya tidak ada, terlalu sempit untuk sampah-sampah yang tidak terolah. Nanti malah ujung-ujungnya bukan jadi TPS 3R gitu, tapi hanya tempat penampungan sampah biasa. Nah, konsep dasar dari TPS 3R itu sendiri sebetulnya ada dua. Dia memiliki pengolahan sampah organik atau pengomposan, dan dia juga punya pengolahan sampah anorganik. Maka dari itu, pemilahan sampah dari sumber menjadi kunci dalam TPS 3R ini. Pemilahan sampah dilakukan berdasarkan paling sedikit 5 jenis sampah, yaitu sampah yang mengandung bahan B3, misalnya kemasan obat, kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat kadaluarsa, peralatan elektronik, dan sebagainya. Kemudian ada sampah yang mudah terurai, misalnya sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan atau bagiannya dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya, dan atau mikroorganisme seperti sampah makanan dan serasa. Apa nih serasa ya? Kemudian sampah yang dapat digunakan kembali adalah sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan seperti kertas, kardus, botol minuman, kaleng. Kemudian sampah yang dapat didaur ulang adalah sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan seperti sisa kain, plastik, kertas, kaca, dan sampah lainnya. Ini sampah yang tidak bisa diolah lagi, yaitu residu. Nah, ini ya idealnya bisa terpilah seperti ini. Namun biasanya kembali lagi kepada kondisi yang ada di masyarakat, dan itu nanti disepakati lagi oleh ya kelompok masyarakat yang ada di tempat tersebut. Dia akan dipilah menjadi berapa bagian. Karena kalau pewadahannya banyak ya berarti biaya yang diperlukan juga lebih banyak gitu, karena wadah yang diperlukan juga perlu biaya. Nah, ini gambaran secara umum tentang pemilahan sampah ya. Misalnya ini sampah dipilah di sumber, kalau ini dibagi 3 ya, ada organik, daur ulang, dan residu. Kemudian ada pengumpulan secara terpilah. Nah, sampah organik, sisa makanan, sampah kebun, dan lain-lainnya itu dilakukan pengolahan sampah organik, misalnya composting. Nanti akan didapatkan produk dari sampahnya berupa kompos. Kemudian kalau sampah anorganik daur ulang, misalnya beling, plastik, kertas, ember, dan sebagainya, itu bisa diolah gitu ya, misalnya dipres, dicacah, dan sebagainya, atau bisa juga dikirim langsung ke pelaku daur ulang. Jadi bisa diolah seperti ini dulu, dipres, dicacah dulu, baru dikirim, atau langsung dikirim ke pelaku daur ulang. Nah, ada juga yang residu yang misalnya ya sampah-sampah tidak bisa dikelola lagi, itu langsung diangkut ke TPA. Nah, ketika pemilahan ini terjadi dengan baik, proses ini terjadi dengan baik, ya kita harapkan seminimal mungkin residu yang dibuang atau diangkut ke TPA. Nah, ini contoh sampah organik ya, pengolahan sampah organik. Di petunjuk teknis dan Permen PU sudah cukup banyak contohnya, bisa kalian baca lagi. Jadi ada bentuk windrow, ada bak, ada bentuk cetak. Kemudian sampah organik juga bisa dibentuk biogas, baik itu wet ataupun dry. Bisa juga digunakan untuk pakan ternak, budidaya cacing, budidaya belatung. Nah, ini BSF ya contohnya. Ini juga sedang banyak yang melakukan ini BSF atau vermicomposting.
Bahkan udah ada beberapa startup gitu ya yang melakukan bisnisnya tuh ini gitu, BSF dan vermicomposting. Coba kalian cari tahu lagi ya. Nah, sedangkan kalau yang daur ulang itu misalnya kertas, plastik, logam yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dan untuk mendapatkan kualitas bahan daur ulang yang baik, pemilahan sebaiknya dilakukan sejak di sumber. Nah, biasanya pemasaran produk daur ulang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak penampung atau langsung dengan industri pemakai. Misalnya kerjasama dengan Unilever atau misalnya apa ya, Wings gitu misalnya, atau Aqua, Coca-Cola dan sebagainya. Daur ulang sampah B3 rumah tangga, terutama batu baterai dan lampu neon bekas, dikumpulkan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Nah, ini ada startup juga nih dari seorang anak kuliah, apa SMA ya, namanya IWSRG. RG bisa kalian googling juga. IWSRG sih sebetulnya, IWSRG. Nah, itu coba dibaca, dicek, dia itu membuat startup pengumpulan limbah-limbah B3 rumah tangga. Nanti dia dikumpulkan, baru nanti dikirim ke PPLI. PPLI itu salah satu pengelola limbah B3 terbesar yang ada di Indonesia. Kemudian kalau daur ulang kemasan plastik, baik air mineral, minuman dalam kemasan, mie instan, dan lain-lain, sebaiknya dimanfaatkan untuk barang-barang kerajinan atau barang bahan baku produk lainnya. Karena pemilahan kalau misalnya mau daur ulang kualitasnya bagus, itu harus benar-benar dipilah gitu. Dan beberapa kemasan plastik ya, misalnya kemasan saset gitu ya, yang mana saset di luar dan saset di dalamnya itu jenis plastik yang berbeda, itu idealnya tuh harus dipisah dulu gitu, sampah plastik bagian luar dan bagian dalam. Dan itu ya alatnya cukup mahal gitu. Pengolahan sampah dengan cara pemilahan itu tuh jauh lebih mahal gitu. Kalau di kita di mana ya? Kayak masih jarang gitu. Makanya kebanyakan hanya diolah menjadi produk-produk daur ulang gitu, dengan bahan kerajinan ya, dibuat jadi bahan kerajinan. Nah, kita loncat ke desainnya. Tadi itu proses daur ulangnya, baik organik maupun anorganik. Bisa kalian baca kembali. Nah, sedangkan desainnya itu memuat minimal beberapa hal berikut. Jadi ada area penerimaan, dropping area pemilahan atau separasi, area pencacahan dengan mesin pencacah, area composting dengan metode yang dipilih, area pematangan kompos atau angin dengan angin, mempunyai gudang kompos dan lapak serta tempat residu, mempunyai minimum kantor, mempunyai sarana air bersih dan sanitasi. Nah, ini untuk mengetahui luas-luas ini, itu berdasarkan tentu saja berdasarkan timbulan dari sampah yang didapatkan dari area tersebut. Juga dengan teknologi-teknologi yang kita pilih. Jadi menentukan luas areanya itu tidak bisa sembarangan. Nah, data yang digunakan untuk menghitung luasan TPS 3R, kita perlu jumlah jiwa per KK yang dilayani. Kalau tugas besar kalian ya 200 sekian KK ya. Produksi sampah per orang per harinya berapa? Dalam kilogram per hari atau liter per hari. Total sampah dari wilayah yang dilayani per hari dalam kilogram per hari atau bisa juga ton per hari. Kepadatan sampah rata-rata, ini densitas ya, dalam kilogram per meter kubik. Kepadatan sampah organik dalam kilogram per meter kubik juga. Ini untuk keperluan composting ya, kita perlu tahu kapasitas composting kita butuh berapa banyak. Kemudian volume sampah wilayah yang terlayani. Ini kalau ini volume, kalau tadi kilogram ya. Nah, ini komposisi sampahnya perlu tahu juga, sampah organik berapa, sampah olahan berapa, residu berapa. Ini sesuai dengan kondisi kita masing-masing gitu. Kita ingin seberapa detail komposisi sampah yang ingin kita miliki. Karena semakin detail sebetulnya semakin baik. Kalau misalnya kita ingin teknologi pengolahannya juga lebih baik gitu, atau detail pemilahannya lebih baik. Jadi untuk menghitung luas kita perlu tahu jumlah layanan TPS 3R-nya. Nah, kita dapat kebutuhan area pengomposannya berapa. Baru setelah itu perhitungan area sarana TPS 3R yang lainnya sesuai Permen PU nomor 3 tahun 2013.
Baru perhitungan minimum luas hanggar area TPS 3R. Luas area minimal dapat dihitung dengan menggunakan standar dari Permen PU nomor 3 tahun 2013. Di mana luas area TPS 3R merupakan 2 kali dari kebutuhan luas area pengomposan. Nah, ini kalau di Juknis yang terbaru 2019 ya. Dan dari Permen PU juga tahun 2013 itu dibuat persentase ya dari luas masing-masing area. Misalnya pengomposan itu 50%, area pemilihan 10%, penyaringan pengemasan 15%, gudang 10%, tempat barang lapak 5%, area penampungan residu 5%, dan kantor 5%. Jadi kalau di Juknis ada 2 alternatif ya, bisa 1 lantai, bisa 2 lantai. Nah, kalau yang 1 lantai, ini untuk 200 meter persegi nih, ya kurang lebih mirip dengan tugas besar kalian. Itu luas areanya sebesar ini. Dan ini gambaran bentuk desainnya. Jadi ada ini area penerimaan, kemudian ini aliran prosesnya ya. Ini dia misalnya menggunakan aerator bambu. Area aliran prosesnya seperti ini, kemudian nanti diayak, kemudian digiling. Nah, kemudian itu baru masuk ke gudang. Pengemasan juga sih sebenarnya. Masuk ke gudang. Baru nanti ya dibawa lagi gitu. Seperti itu. Ini versi yang lain di Juknis 2019. Nah, ini area dropping pemilahan sampah. Jadi ya jikalau masih ada sampah yang belum terpilah dengan baik. Kemudian ada pencacah plastik. Ini tempat barang lapak yang mungkin akan didaur ulang gitu ya, akan dijual. Ada WC, dapur, ini kantor. Gudang, ini gudang buat area hasil komposnya mungkin ya. Ini area pengomposan. Ada area pencacahan kompos, ada saringan kompos. Ini ada bak penampung lindi kalau misalnya muncul lindi gitu dari sampah-sampah organik kita yang menumpuk ataupun dari residu. Kemudian ada sumber resapan, ada pompa air juga. Nah, ini tampak depannya seperti ini. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan desain arsitektural pada bangunan TPS 3R. Jadi kita perlu hasil perhitungan luasan masing-masing, ini yang sedang kalian lakukan ya. Kemudian hasil dari kesepakatan masyarakat tentang rencana pilihan teknologi yang akan diterapkan, menyangkut luasan area composting, tempat residu, lapak, dan lain-lain. Jadi ini ada expose istilahnya ya, ada expose ke masyarakat, ada paparan, kalian tuh ingin membangun TPS 3R dengan teknologi seperti apa, seperti itu. Dan itu perlu kesepakatan bersama gitu antara pemangku kebijakan. Hasil kesepakatan untuk posisi masing-masing ruangan. Kemudian ada penentuan fondasi yang akan dipakai berdasarkan beban terhitung dengan jenis tanah yang ada. Desain arsitektur bangunan TPS 3R disesuaikan dengan desain arsitektur tradisional setempat. Nah, kalau di Lampung mungkin Siger ya. Menentukan jenis bangunan yang akan dibuat, bangunan angka baja, beton bertulang, konstruksi kayu, dan lain-lain. Dan menentukan spesifikasi mesin pencacah, pengayak, dan motor angkut. Nah, ini juga perlu dicermati ya, mesin pencacah, pengayak, dan motor angkut, dan ukuran-ukurannya. Karena kalau misalnya ukurannya besar, kemudian kalian membuat desain luas area penerimaannya gitu ya, misalnya rendah, bukan rendah, kecil, terus motor angkutnya nggak bisa masuk, ya buat apa gitu. Jadi itu harus dihitung juga sesuai dengan dimensi dari motor angkutnya, sesuai dimensi dari mesin pencacahnya ataupun pengayaknya. Jadi jangan sampai kalian didesain motor angkutnya ukurannya berapa, area penerimaan ukurannya berapa. Itu harus dicantumkan juga. Nah, ini versi di 2017 seperti ini, contoh desain tambak depan. Nah, ada kunci keberhasilan dari TPS 3R ini. Kunci keberhasilan TPS 3R adalah keberlangsungan pemilahan sampah yang dilakukan sejak dari sumber penghasil sampah. Diperlukan beberapa tahap sosialisasi untuk mencapai pemilahan di sumber, tergantung kondisi awal dari masyarakat wilayah layanan. Pada praktiknya, ini realisasinya ya, dalam kurun waktu 1 tahun,
pelaksanaan program TPS 3R, pemilihan sampah di sumber cukup sulit dicapai. Jadi ini cukup, mungkin ini berkaitan juga dengan aspek non teknis ya dari persampahan. Eh, Karakter atau kondisi dari masyarakat terkait persepsi mereka terhadap sampah itu berbeda-beda, dan biasanya itu juga jadi salah satu kendala mandeknya TPS 3R. Jadi banyak kendala di TPS 3R ini. Jadi TPS 3R sudah dibangun, masyarakatnya nggak mau mengurus gitu, tidak mau melanjutkan. Ya memang sudah seharusnya pada saat persyaratan awal tuh memang ada kelompok masyarakat yang emang bertanggung jawab untuk mengurus TPS 3R ini. Tapi ya mungkin entah salah di mana gitu ya, mungkin karena terlalu lelah gitu ya mereka dengan kondisi sampah yang tidak terpilah, kemudian mungkin perhitungan biayanya kurang begitu matang, sehingga banyak yang mundur gitu, sehingga TPS 3R ini tidak berjalan dengan baik. Atau bisa jadi malah ada kelompok masyarakat yang ya kurang baik juga gitu ya. Ya banyak faktor lah tentang TPS 3R ini, tapi banyak yang jadinya terbengkalai. Bahkan contohnya di Pulau Pasaran apa ya kalau tidak salah, itu TPS 3R udah dibangun malah jadi bengkel gitu. Karena ya masyarakatnya nggak mau gitu, nggak mau membangun itu gitu, nggak mau menghidupkan TPS 3R tersebut gitu. Jadi harus benar-benar dipilih gitu di tempat mana yang kira-kira TPS 3R ini bisa dibangun dan bisa efektif. Walaupun ada yang mengatakan bahwa ya mungkin masyarakat tuh perlu bukti fisik dulu gitu. Kita bangun dulu aja TPS 3R-nya gitu. Baru setelah itu setahun berjalan, mungkin kesadaran itu dibangun secara perlahan itu. Jadi ada yang bilang bahwa ya udah bangun dulu aja gitu, sambil masyarakatnya cerdaskan. Cuma ya itu ya tidak bisa menjamin juga sih bahwa masyarakat akan berubah. Yang penting harus dikaji terlebih dahulu ya. Karena kan TPS 3 dibangun tuh pakai duit, nggak mungkin PU mau ngebangun tanpa ada kajian terlebih dahulu. Nah, ini beragam tingkat kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah ya. Ada yang buang sampah sembarangan, ada yang bakar sampah, ada yang buang sampah pada tempatnya. Ada yang bayar iuran, ada yang milah sampah di rumah. Nah, ini membayar iuran juga sayangnya belum semua masyarakat tuh apa ya, tertib dalam membayar iuran, sehingga permasalahan yang mungkin non teknis juga sampah ini ya terkendala di situ gitu. Duitnya nggak ada gitu karena yang iurannya pun mandek. Nah, penyelenggaraan TPS 3R harus dilakukan secara sinergi dan berkesinambungan melalui proses pelibatan masyarakat dan pemerintah daerah, proses pemberdayaan atau penguatan masyarakat dan pemerintah daerah, dan proses pembinaan dan pendampingan pemerintah daerah untuk keberlanjutan TPS 3R. Jadi harus terus dibina masyarakatnya. Terima kasih, mungkin itu saja sekilas tentang TPS 3R. Bisa kalian baca kembali di pedoman PU ataupun di petunjuk teknis untuk lebih memperdalam ya, terutama bagian teknologinya tidak saya bahas di sini. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.